Jokowi. Terima kasih. Ya kalau ada fakta hukum, ada bukti hukum ya silakan. Tuh. Ya sudah seringan pernyataan seperti itu. Masa saya ulang-ulang? Ada kalau ada bukti hukum, ada fakta hukum silakan. Hasto terus salahkan Jokowi ketika ditangkap KPK. Apakah ini karma atas ucapan di masa lalu? Ternyata akhirnya Bung Hasto juga menggunakan rompi orange. Tak kira Kan mereka semua lima-limanya sepakat tuh Pak Hasto. Padahal mereka dipilih oleh siapa? Kan ada teman-teman PDP juga yang memilih mereka. Bukan orang Jokowi semua gitu maksudnya. Iyalah. Ya baik, hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Masih tentang kasusnya Hasto ya kan. Di sini Hasto keluar teriak-teriak setelah ditangkap KPK pakai baju orange ya kan. Hasto teriak-teriak keluarga Pak Jokowi dan Jokowi juga harus diperiksa KPK katanya ya kan. Waduh Hasto ya kan. Nah jadi Pak Jokowi menjawabnya dengan santai ya kan. Kalau ada bukti hukum, ada buktinya gitu ya silahkan aja ya kan. Nah begitulah jawaban orang benar gitu ya. Ataupun orang yang betul-betul tidak salah ya, jawabannya santai ya kan. Kalau memang benar ya kan, ada bukti misalkan Pak Jokowi ini ada pernah korupsi ya kan, ya silahkan aja gitu ya kan. Nah jadi mungkin ini adalah karma buat Hasto dengan pernyataan-pernyataannya yang dulu ya guys. Nah sekarang Hasto ya kalian tahu sendiri lah ya, dulu-dulu Hasto sering buat drama yang nangis gitu ya kan. Tetapi sekarang ini Hasto benar-benar menangis ya. Akhirnya Hasto ya kan lebaran di penjara. Oke langsung saja kita simak video ini. Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Terima kasih. Ya kalau ada fakta hukum, ada bukti hukum ya silakan. Tuh. Ya sudah seringan pernyataan seperti itu. Masa saya ulang-ulang? Ada kalau ada bukti hukum, ada fakta hukum silakan. Hasto terus salahkan Jokowi ketika ditangkap KPK. Apakah ini karma atas ucapan di masa lalu? Jadi Sekjen PDIP Hasto Kristianto baru-baru ini ditahan KPK atas kasus dugaan suap ke mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk PAW Harun Masiku. Dalam pernyataannya, Hasto justru menuding bahwa Pak Jokowi lah yang mengkriminalisasi dan jadi dalang dari berbagai tekanan hukum yang diarahkan padanya. Bahkan Hasto pun menantang KPK untuk memeriksa Jokowi beserta keluarganya. Nah, sikap Hasto ini sangat berbanding terbalik ketika ia pernah mencibir Sekjen Nasdem Johnny G. Plate waktu ditangkap karena kasus korupsi BTS Kominfo. Waktu itu, tahun 2023, Johnny G. Plate menyebut bahwa proyek BTS Kominfo merupakan arahan Jokowi. Tapi saat itu Hasto malah membela Jokowi dan menyarankan Johnny untuk mengikuti saja proses hukum yang berjalan. Waktu itu Hasto juga dengan bijak bilang bahwa korupsi tidak akan terjadi jika pemegang kewenangan dalam hal ini di Kominfo disiplin menjaga seluruh kewenangannya. Selain itu, Hasto juga saat itu menegaskan bahwa sama sekali tidak ada politisasi terkait kasus Johnny G. Plate. Bahkan dia bilang pemerintahan Jokowi menerapkan penegakan hukum berbasis pada keadilan dan mengungkap kebenaran berdasarkan fakta-fakta hukum. Pokoknya waktu itu dia sangat bijak ketika menanggapi kasus orang lain. Tapi anehnya, ketika dia sekarang jadi tersangka, malah melempar kesalahan itu ke orang lain, bahkan sampai minta Jokowi dan keluarganya diperiksa. Hasto saat ini seperti kemakan omongannya sendiri atas apa yang ia pernah ucapkan di masa lalu. Kalau tanggapan kalian gimana nih? Memeriksa keluarga Pak Jokowi. Halo, saya Idris Rizal, CEO Retail Team Indonesia. Nah, ternyata akhirnya Bung Hasto juga menggunakan rompi orange. Tak kirain sudah selesai, tetapi ternyata ada orasi Bung Hasto yang mengatakan bahwasannya hukum jangan pandang bulu. Nah, ini salah satunya adalah hukum tidak pandang bulu dengan Anda masuk penjara ini, ditahan ini dengan menggunakan rompi orange. Ini adalah salah satu wujud bahwasannya hukum tidak pandang bulu. Itu yang pertama. Yang kedua, Bung Hasto mengatakan ini harus memeriksa Jokowi dan keluarganya. Nah, kemudian ada orang beranggapan bahwasanya ini Bung Hasto ini ya termasuk Rocky Gerung dan sebagainya, ini adalah orderan dari Jokowi misalnya gitu kan. Dan jika, nah ini pakai logika ya, ini logika yang paling logis ya. Jika Jokowi bermasalah
dan ada kartu trufnya sama Hasto dan sama PDIP, dan banyak masalahnya korupsi dan lain-lain sebagainya, itu pasti Pak D. Jokowi takut, khawatir kan dibongkar. Logikanya kan gitu. Misalnya gini, kita berteman dengan seseorang, kita sama-sama pegang kartu truf nih, kartu as ini. Gak mungkin lah kita saling menjerumuskan, bener gak? Iya. Bener gak? Kalau lu misalnya lu sama gua nih, lu punya kartu truf gua, kemudian gua jerumusin lu, pasti lu akan buka semuanya. Lu akan pasti bongkar semua tentang gua, dan pasti gua juga ikutan terjerumus gitu. Logikanya gitu aja. Nah, jadi simpelnya sekarang gini aja, kalau memang Bung Hasto punya bukti-bukti konkret, bukti-bukti valid, semuanya paparkan saja. Dan kita juga apa namanya, penasaran ini, apakah benar, jangan-jangan. Nah, bisa juga ya, saya sebagai orang yang fans Jokowi, kalau memang ternyata Jokowi selama ini bermain di belakang, sebenarnya kita juga akhirnya ya kita akan kecewa sama Pak D. Jokowi. Tapi jika semua itu tidak pernah terjawab, tidak pernah terbongkar, dan semuanya ini hanya sekedar asumsi fantasi, fantasi, ilusi dan sebagainya, ya sudah, Anda jalani saja hukumannya, Bung. Ya, jalani saja hukumannya dengan baik. Dan ini menunjukkan bahwasanya Indonesia saat ini benar-benar salah satunya adalah tidak pandang bulu dalam aspek hukum. Dan ini sebenarnya juga bisa, ini sangat terang sekali kita lihat selama ini. Kenapa selama ini dihalang-halangi? Ya pasti ada kekuatan besar yang selama ini menghalangi KPK untuk memeriksa Bung Hasto dan teman-temannya. Dan kekuatan besar itu udah pasti bukan Pak D. Jokowi, ya kan? Nah, kekuatan besar itu apa? Ya sekarang udah terjawab, masyarakat bisa jawab sendiri. Saya juga gak bisa menuduh dan sebagainya, tapi masyarakat yang pintar dan cerdas sudah pasti bisa melihat, oh ternyata KPK selama ini dikangkangi oleh siapa ya? Apakah oleh Pak Jokowi atau ada kekuatan besar yang lain? Kan gitu. Ini sangat gampang, gamblang banget loh melihatnya. Kalau saya melihat kasus ini, gak mungkin Pak D. Jokowi yang menghalang-halangi selama ini. Kalau Pak D. Jokowi menghalang-halangi, ngapain? Ya kan? Karena pasti ada sesuatu kekuatan besar yang dia sendiri juga tidak bisa untuk melakukan itu. Mungkin itu salah satu kelemahan Pak D. Jokowi juga, ya. Kenapa dia tidak, di satu sisi ya, tapi di sisi lain kan memang KPK itu mandiri. KPK itu tidak boleh diintervensi katanya kan gitu. Nah, jadi yang mengintervensi bukan presiden, mungkin yang mengintervensi adalah kekuatan-kekuatan besar yang lain. Ya kita mungkin orang-orang yang mengamat politik, yang orang pernah aktivis pasti paham lah. Jadi masyarakat bisa melihat juga, masyarakat sudah mulai banyak yang cerdas kok hari ini. Oh ternyata begini, selama ini kayak gini. Oh berarti ini biangnya gitu. Iya, ya kan? Kita udah tahu lah ya. Nah jadi kalau saya penasaran juga nih, Bung Hasto, kita ikut prihatin dengan menggunakan rompi orange. Semoga semua bisa berjalan dengan baik dan hukum Indonesia semakin baik. Dan kita penasaran juga kalau memang ada bukti-bukti yang berkaitan dengan Jokowi dan keluarganya, silakan dibongkar. Toh kalian juga adalah orang yang bagian dari pemerintahan Jokowi selama ini. Apakah benar-benar kalian punya menyimpan kartu truf Jokowi dan sebagainya? Ya kalau ada ya mungkin itu menjadi salah satu kegemparan yang ada di Indonesia. Ya kan? Karena selama ini tidak hanya Presiden Soeharto aja yang dibongkar. Presiden Gus Dur sempat dikasuskan buleget, kasihan. Zaman Megawati, SBY nggak ada tuh yang dibongkar, ya kan? Walaupun mereka semua pasti ada kasus-kasus yang selama ini kita masyarakat juga pasti tahu. Masyarakat sudah sangat-sangat memahami dengan terang ya. Tapi selama ini kan mungkin itu dianggap sebagai kasus biasa saja, ya karena kebijakan dan sebagainya. Nah, korupsi apa yang dilakukan oleh keluarga Jokowi yang bikin gempar dan sebagainya itu sebenarnya sangat gampang kok melihat apa sih kegiatan anak-anaknya sebagainya. Nah kalau ada yang di belakang itu yang kita tidak tahu, ya itu silakan aja dibongkar, monggo, kita tunggu sebagai rakyat, kita menunggu juga, ya kan. Salam, saya Adri Salizal. Berarti ini kan sebenarnya kalau kasus kehilangan duitnya dikit, bener nggak sih bro? Ya, jadi kalau kasusnya Harun Masiku, Bang, saya selalu mengatakan ini kasusnya receh. Receh, bener dong berarti gue bener. Receh, oke. Tetapi kita bisa melihat ternyata dampaknya luar biasa. Sehingga kemudian Harun Masiku yang tadi Abang benar katakan, seharusnya dia kan mencari kerja. Ya, betul. Ya. Kemudian dia berani menyuap.
Betul. Ya, dibantu oleh orang. Betul. Artinya ketika dia lari sampai 60 bulan atau 5 tahun, duit dari mana, Bang? Duit dari mana? Dan koruptor, Bang, kalau dia kabur, dia nggak mungkin ngumpet di jembatan, Iya betul. di terminal. Berarti ada yang membiayai. Wah, ada. Oh, jadi Harun Masiku tuh sampai detik ini ada yang membiayai. Ada yang membiayai, Bang. Karena kan dia aja nyari kerja, Bang. Iya, dia aja nggak punya duit ya. Nggak punya duit, makanya menjadi anggota DPR. Iya, dia aja nggak punya duit ya. Dia Iya. mesti ngutang tuh. Kalau nggak dibayar sendiri kan. Betul. Dan pengalaman saya, Bang, ketika menangkap buronan koruptor, kan yang buron bukan hanya Harun Masiku, Iya, betul. banyak. Betul. Karena koruptor nggak mau mempertanggungjawabkan perbuatannya, Betul. Bang. Yang kabur itu biasanya konglomerat, Bang. Pejabat tinggi yang punya uang untuk membiayai diri mereka. Itu pun ketangkep. Itu pun ketangkep setelah 1 tahun atau 1,5 tahun. Psikologis seorang koruptor melarikan diri itu hanya 1 sampai 1,5 tahun, Bang. Oke. Setelah itu mereka pasti sulit untuk ditangkap. Dan ketika ketangkap, tahu nggak, Bang, di mana? Di mana? Pertama, di apartemen mewah. Apartemen mewah. Yang kedua, Bandara. rumah townhouse. Rumah townhouse. Yang premium. Oke. Ya, kemudian juga di tempat-tempat yang istilahnya memang itu tempatnya ya, mewah lah. Oke, mewah. oke. Ya kan, di penthouse dan sebagainya. Artinya sekarang ketika Harun Masiku masih belum ketangkap dan Hasto pun sudah jadi tersangka. Ada apa? Nah, oke. Kita berhenti di situ dulu. Apa ya? Belum pinggir jurang. Belum berhenti di situ dulu. Oke. Berhenti di situ dulu. Tapi kita setuju bahwa Harun Masiku ini sebenarnya korupsinya mah sedikit kan? Ya nggak sedikit lah, maksudnya gede. Cuman maksudnya kalau dibandingkan dengan yang kemarin-kemarin, wow ini sebenarnya kan masalah politik dong. Ada politiknya dong di sini dong. Iya dong. Ya, kalau kita bicara mengenai masalah politik dan hukum, ya itu kan pasti ada hubungannya erat. Betul. Ya, tapi sejauh mana politik mempengaruhi hukum dan hukum dipengaruhi oleh politik akan dilihat dari bukti dan fakta. Gue boleh mengatakan begini nggak? Gue berada di tengah-tengah deh ya. Oke. Kasus Harun Masiku dan Hasto ini mungkin politisasi, tapi bukan kriminalisasi. Kalau politisasi bisa dianggap, karena kan bukti bahwa adanya politisasi kan tidak ada. Ya, tetapi, jadi asumsi boleh dong. Boleh. Oh, kan saya boleh dong. Ketika saya misalnya berdebat dengan teman-teman yang pro Hasto, ya saya katakan silakan teman-teman mengatakan ini politisasi, ada bayang-bayang misalnya presiden yang sebelumnya, ada silakan. Tapi kan nggak bisa dibuktikan bahwa dia melakukan kesalahan. Betul. Tapi kriminalisasi jelas faktanya ada dan di KPK, Mas. Walaupun saya udah keluar dari KPK dan sampai saat ini pun saya selalu mengkritik KPK. Kalau untuk penanganan kasus tidak mungkin KPK ya apalagi penyidiknya berani merekayasa kasus. Diperintahkan sama pimpinan naikkan ini kalau nggak ada buktinya, nggak mungkin mereka ngarang-ngarang, nggak mungkin ada keterangan saksi dipalsukan, ya nggak mungkin. Ya apalagi saya kenal dengan Kasatgas penyidikannya ya Mas Rosa Purwobekti ya. Saya mungkin udah 10 tahun lebih lah bersahabat dengan dia gitu ya. Dia orangnya clear lah. Lurus tuh bawahnya tuh. Lurus. Nggak mungkin kemudian dia tadi saya katakan tiba-tiba ada bukti yang nggak ada diada-adakan. Ada bukti yang diletakkan. Ada bukti yang ditaruh misalnya. Nggak ada lah. Kalau Hasto tersangka saya yakin tersangka dia dengan 2 alat bukti yang cukup. Dan ingat loh, ini kan pimpinan baru. Dan mereka semua 5-5-nya sepakat loh Pak Hasto. Padahal mereka dipilih oleh siapa? Kan ada teman-teman PDP juga yang memilih mereka. Bukan orang Jokowi semua gitu maksudnya. Iyalah. Itulah ya kan. Jadi Hasto ya di penjara ataupun ditangkap KPK, lebaran di penjara ya kan. Kok sekarang nyalah-nyalahin Pak Jokowi? Katanya periksa juga ya, tantang KPK periksa keluarga Pak Jokowi dan Jokowi juga. Sudah ditangkap, keluar-keluar. Nah, jadi gini ya Pak Hasto ya kan. Kalau benar ya kan, misalkan ada ya kan bukti-bukti kalau Pak Jokowi itu melakukan korupsi ataupun ya pencucian uang kayak atau sejenis apa kayak namanya ya kan, silakan Pak Hasto bongkar. Dan jika itu terbukti memang ya, dari semenjak itulah aku akan tidak mengagumi Pak Jokowi lagi. Tetapi ya aku yakin ini adalah asumsi Pak Hasto aja ya kan, Pak Hasto aja untuk ya seolah-olah semua ini ataupun tertangkapnya Hasto karena Jokowi. Ya itu aku gak percaya sih sebenarnya ya kan guys. Tapi kita tunggu-tunggu saja lah ya kan. Kita menunggu-menunggu video yang
dulu katanya Hasto ya mempunyai beberapa video, puluhan video pejabat-pejabat petinggi negara yang melakukan korupsi. Kita tunggu sampai sekarang kok nggak rilis-rilis gitu ya kan guys. Nah untuk Harun Masiku kenapa nggak ketemu-ketemu ya guys? Ya benar juga ya kan, pasti ada bokir ya yang dibalik ataupun yang menjemunyikan Harun Masiku ya kan guys, karena sampai sekarang sudah 5 tahun nggak ketemu-ketemu ya kan, entah di rumah siapa ya kan guys. Kita patut pertanyakan ya, siapa sih, ataupun Harun Masiku sudah tinggal nama aja ya, kita juga nggak tahu ya kan guys. Tapi semoga saja lah Harun Masiku setelah tertangkapnya Hasto keluar menyerahkan diri juga ya kan. Nah jadi biar terang benderang lah semuanya, siapa sih sebenarnya yang membiayai Harun Masiku kabur gitu ya kan, sembunyi sampai sekarang. Nah guys, kita harap-harap Harun Masiku keluar untuk menyerahkan diri setelah Hasto ditangkap. Nah guys, apapun tanggapan kalian silahkan komen di bawah. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.